Sahabat, senang dapat kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia untuk memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita atau pokok-pokok ajaran iman Kristen. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai memediasi konflik, bagaimana kita memediasi konflik. Dan untuk ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Selamat datang Pak Mul. Terima kasih Pak Arlianus. Ya, terima kasih telah mau hadir nih, berkenan hadir. Bagaimana perjalanan tadi Pak dari Muara Karang ke sini? Ya, lancar. Lancar, bagus. lancar ya. Oke. Ya. Kita berbicarakan tentang ini Pak, memediasi konflik ya. Nah, Pak Mul ini adalah salah seorang atau beliau adalah pendeta GKI yang berbasis di GKI Muara Karang dan juga menjadi dosen di STFT Jakarta, dan salah satu yang ia geluti adalah mediasi Studi perdamaian namanya ya. Studi perdamaian di mana ketika ada konflik-konflik bagaimana memprosesnya sehingga menghasilkan hal-hal yang konstruktif. Nah, Pak Mul, kita bicara tentang memediasi konflik. Apa sih maksudnya Pak memediasi konflik ini Pak? Ya, terima kasih Pak Arlianus. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita itu terjadi konflik misalnya ya, dan itu wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah kalau yang berkonflik itu diam-diaman. Jadi si A mau bicara susah, si B mau bicara susah, sehingga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kedua pihak ini berbicara kepada seseorang dan mengatakan saya sebenarnya pengen bicara tapi malu misalnya gitu ya. Boleh nggak dibantu? Nah, orang ketiga ini mediator, memediasi. Tapi juga bisa pada tahap yang lain, misalnya ada pihak ketiga, teman dari kedua belah pihak ini yang melihat ini kok sepertinya Pak Arlianus dengan Pak Mulyadi ini kok diam-diaman nih, aduh nggak elok lah kelihatannya gitu, nggak enak begitu ya. Sehingga orang ketiga ini mengatakan kayaknya saya mesti menolong mereka berdua. Jadi orang ketiga ini bicara ke Pak Arlianus, bicara juga ke saya. Kok saya lihatnya kayaknya begitu. Iya sih sebenarnya. Tapi gimana ya? Boleh nggak saya pertemukan kalian? Nggak enak lah, nggak bagus begitu. Nah, ini dimediasi. Jadi mediasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok orang kalau itu terkait dengan masyarakat untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi berada pada situasi masing-masing tidak bisa berinteraksi karena berbagai faktor. Nah ini Pak, apa sih? Tentu kan memediasi ini kan proses panjang ya. Betul. Kalau tadi bertemu, kalau isunya kecil ya mungkin sekali ketemu, tapi jarang sekali terjadi kan sekali bertemu sebuah konflik selesai. Nah, apakah ada tahap-tahap Pak? Tahap-tahapnya untuk melakukan mediasi konflik ini Pak? Ya ada. Kalau tahapan mediasi konflik mungkin baiknya saya berbicara dulu tentang spektrumnya begitu ya. Jadi spektrumnya tuh begini. Tahap paling unggul, paling tinggi adalah negosiasi. Jadi kalau negosiasi kedua orang bermasalah, mereka sendiri menyadari itu dan berbicara berdua. Itu negosiasi. Nah, yang kita harapkan demikian sebenarnya. Tapi ada tahap yang kedua. Tahap berikutnya itu konsiliasi. Konsiliasi itu perdamaian. Tapi orang ini susah bicara. Nah, dibutuhkan orang ketiga. Tetapi orang ketiga ini hanya mempertemukan. Selanjutnya yang bercakap-cakap kedua orang itu. Lalu yang ketiga, dan ini yang kita percakapkan tadi, mediasi. Mediasi itu baik si A, si B maupun mediatornya si C ikut berbincang bersama-sama bertiga untuk memfasilitasi. Tapi syukurnya kemudian nanti akan terjadi proses mereka berdua. Hanya ketika terjadi sebuah fase, mediator akan ikut mempercakapkan itu. Tahap yang berikutnya itu arbitrasi. Arbitrasi itu biasanya kita meminta kepada lembaga atau kepada seseorang yang karena dia melihat sesuatu di dalam proses itu, kemudian nggak bisa ini, lama, cepat gitu ya. Nah, ini di Alkitab kita melihat contoh di dalam Alkitab Salomo misalnya. Salomo ketika bertemu dengan dua orang perempuan yang memperebutkan satu anak, yang satu meninggal, satu hidup toh. Tapi yang hidup diperebutkan, yang hidup ini anak saya, yang mati anak dia begitu. Salomo mengatakan, ambil pedang, potong aja supaya tidak di ini, tidak di sini gitu ya. Itu sebenarnya
tahapnya arbitrasi. Pada masa itu dikenal sebagai sebuah hikmat. Tapi kita menyebutnya arbitrasi. Yang berikutnya dilewat dari itu lagi adalah pengadilan. Di pengadilan orang kemudian beradu debat begitu ya, bertahan sedemikian rupa. Lalu atas otoritas hakim, kemudian hakim memutuskan itu. Tentu hakim punya pertimbangan dengan berbagai faktor, tidak sesederhana seperti yang saya katakan. Dan yang terakhir itu legislasi. Jadi kalau ada legislasi, sebuah peristiwa terjadi misalnya di Papua, ada berbagai hal, lalu kemudian diselesaikan melalui undang-undang gitu ya. Nah ini yang terakhir. Pada bagian mulai dari yang keempat sampai yang keenam ini, dari mulai arbitrasi sampai legislasi, peran orang itu menjadi yang berkonfliknya jadi makin melemah. Karena kemudian itu dikerjakan oleh pihak lain. Tapi di tahap yang pertama sampai yang ketiga, proses yang terjadi pada seseorang yang berkonfliknya itu tinggi begitu, karena dia terlibat dan bahkan pengambilan keputusan itu akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi mediasi harus dikerjakan dengan satu nilai orang-orang yang berkonflik itu yang mengambil keputusan, bukan mediator misalnya. Saya atau Pak Ardianus jadi mediator, kita tidak boleh mengambil keputusan untuk mereka. Mereka lah yang kemudian akan mengambil keputusan itu. Kita membantu. Jadi ada kan enam tahap ya Pak? Ya. Negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi, pengadilan, legislasi. Keenam ini disebut apa sih? Tahap-tahap mediasi atau apa Pak? Ya itu spektrum, bukan spektrum. Ya. Spektrum dari proses perdamaian. Dari proses perdamaian. Hanya sayangnya memang yang ketiga ini yang kita harapkan unggul, tapi banyak orang masuk ke yang ke 4 dan 6 begitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah 6 spektrum bagaimana perdamaian itu dapat tercipta. Ya. Dari yang tadi Pak Mulyo kan negosiasi itu yang paling unggul. Unggul. Ya, itu berarti 2 orang berinisiatif begitu? Ya, contoh dari negosiasi ya. Kalau di Alkitab kita bertemu dengan contoh Abraham dan Lot misalnya. Mereka bernegosiasi. Gembala-gembala mereka berkonflik, berebut lahan begitu untuk makanan mereka, kambing domba itu ya, gembalaan. Lalu Lot dan Abraham mengatakan, ya sudahlah, baiknya kita melakukan proses. Kita berpisah saja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Pada tahapnya itu negosiasi. Itu adalah sebuah kesepakatan yang diambil. Tapi harapan besarnya memang bukan begitu. Jadi kalau boleh tetap bersama-sama lah, tapi dilakukan sebuah perdamaian yang lebih baik. Pembagian yang lebih bagus. Bagaimana caranya dan sebagainya itu akan jauh lebih baik ketimbang kemudian ya terpisah. Negosiasi memang itu adalah sebuah proses yang ditempuh dengan baik oleh mereka. Jadi negosiasi itu adalah inisiatif entah dari salah satu, entah dari dua-duanya, tetapi tidak melibatkan pihak ketiga. Betul. Mereka bercakap. Hanya mereka berdua. Sebagai orang-orang yang matang begitu ya. Betul. Ya. Berarti negosiasi ini hanya bisa terjadi pada orang-orang yang punya horizon yang luas begitu, pandangan-pandangan yang luas begitu Pak. Betul. Saya ingin menyebutnya pada kematangan, kedewasaan. Itu negosiasi terjadi. Lalu tadi Pak Mulyo bilang kedua, konsiliasi seperti apa contohnya ini Pak? Ya, jadi kalau ada orang yang sedang dalam proses berkonflik begitu ya, tapi dia punya kesulitan untuk membangun interaksinya begitu. Nah, baik yang bersangkutan maupun orang lain melakukan tahap itu, mempertemukan. Di ujungnya berharap kemudian menjadi negosiasi. Tetapi karena sudah ada keterlibatan pihak lain, maka kita sebut konsiliasi. Jadi artinya ini diinisiasi oleh salah seorang dan meminta bantuan pihak ketiga. Pihak lain, betul. Itu namanya konsiliasi atau perdamaian. Tapi di ujungnya sang pihak ketiga ini akan out dan mereka berdua bercakap. Betul. Mereka si orang yang hadir, orang ketiga ini, konsiliatornya itu keluar. Keluar tuh artinya bisa saja dia berada di situ tapi dia tidak berbicara apa-apa. Karena diminta oleh yang bersangkutan, nanti takutnya kami tegang lagi loh, berantem begitu ya. Jadi hanya memfasilitasi pertemuan. Iya, hanya tapi dia tidak memberi memberi masukan-masukan tertentu. It's up to you begitu, terserah kalian. Betul. Silakan bercakap. Betul, iya. Konsiliasi. Ketiga mediasi nggak usah dijelasin nanti karena kita akan bicara nanti kembali ke situ. Baik. Arbitrasi. Nah, arbitrasi. Ini istilah apa ini? Kenapa? Antar negara kan? Ya.
Jadi tidak antar negara sebenarnya. Di Indonesia ada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia misalnya. Oke. Jadi arbitrasi itu misalnya akan mengatur urusan harta warisan, itu juga bisa dilakukan oleh arbitrasi. Kalau misalnya ada orang yang bermasalah dan merasa tidak bisa selesai juga, proses negosiasi gagal, konsiliasi gagal, mediasi nggak bisa juga, ya udah kita serahkan saja ke badan yang itu, ya, ke tahap itu. Bisa saja dilakukan oleh seseorang atau oleh badan resmi negara misalnya. Oh, nggak mesti lembaga resmi ya untuk Tidak mesti. Ini yang sedang kita percakapkan adalah keterlibatan orang misalnya. Itu bisa jadi arbitrator yang memutuskan, oh, menurut saya Anda keliru. Karena itu Anda harus kembalikan ini. Nah, itu arbitrasi. Dan tahap itu tidak menyenangkan sebenarnya, karena orang tidak bisa punya kesempatan untuk melakukan sesuatu walaupun medianya ada. Untuk itu. Jadi dua pihak yang berkonflik menceritakan perspektifnya mengenai konflik itu masing-masing, tidak ada dialog langsung. Ya. Tidak ada ya? Tidak ada, hampir tidak ada. Nggak ada. Lalu pihak ketiga mengambil keputusan. ini mengatakan ini jalan keluarnya. Kau harus melakukan ini. Betul. Itu arbitrasi. Kalau di pelatihan biasanya kami melakukan begini. Ada 2 orang, misalnya Pak RT gitu ya, sebagai arbitratornya begitu. Lalu masyarakat yang berselisih, lalu RT yang mengatakan begini, saya tidak mau kampung saya ribut-ribut. Karena itu saya minta Anda untuk berhenti pada jam 9 main musik. Stop. Anda mengatur waktu setelah jam 9. Anda belajar, misalnya kalau ada mahasiswa gitu ya. Nah, itu proses arbitrasi. Ini tidak menyenangkan karena orang lain memaksa kita melakukan sesuatu yang belum kita suka. Pengadilan ini berarti maksudnya ini ke lembaga pengadilan. Betul. Kalau itu sudah jelas pengadilan. Legislasi. Nah, itu diselenggarakan biasanya oleh DPR begitu ya, membuat undang-undang. Jadi artinya nggak mesti DPR, bisa pemerintah juga kan, bisa peraturan juga, ya, untuk menghindari terjadi konflik masyarakat. Kalau konflik sosial luas, berarti sosial, betul. Lalu terjadilah legislasi berdasarkan pengamatan terhadap segala yang terjadi, dibuatlah pengaturan-pengaturan untuk menjaga kehidupan yang damai. Atau misalnya seperti gereja juga. Di tengah konflik seperti itu dibuatlah tata gereja. Gitu ya. Itu namanya proses legislasi. Kita akan kembali ke ke mediasi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Kemakasih Indonesia. Saya Pendeta Aris sebagai pemandu dari percakapan kita, dan kita sedang berbicara mengenai memediasi konflik bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Pak Mulyadi, kita lanjut ya Pak mengenai mediasi ya. Tentu ini nggak sekonyong-konyong terjadi. Betul. Apa sih atau seperti apakah proses mediasi itu berlangsung, Pak? Baik, terima kasih Pak Arlianus. Jadi memang proses mediasi itu tidak berjalan serta-merta sih. Butuh fase-fase. Kalau tahap awal itu sih kita sebut sebenarnya
pramediasi. Pramediasi. Okay. Pramediasi itu adalah sebuah tahap untuk mempersiapkan orang-orang yang berkonflik supaya mereka menyiapkan diri dan menyiapkan diri untuk tiba pada proses mediasi. Misalnya dia harus mengatakan pergumulan saya begini. Ya. Saya perlu masuk ke sana. Nah, pada tahapnya atau pada prosesnya seorang yang sedang berkonflik itu dan memasuki proses mediasi, dia membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, dia mesti betul-betul nyaman. Itu nyaman orangnya ya, terkait dengan misalnya tempatnya nyaman, suasananya nyaman begitu. Karena kalau dia tidak nyaman, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan berbagai hal yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua, dia sendiri mesti aman. Nyaman dan aman. Iya, aman tuh misalnya begini. Comfort and secure. Betul. Jadi dia berada dalam sebuah posisi, tidak berada dalam ancaman misalnya. Kamu boleh ikutan, tapi ingat di luar ada 50 orang. Wah, dia udah nggak aman. Sehingga dalam tekanan seperti itu, proses mediasi tidak akan bisa berjalan. Impossible proses mediasi berjalan jika seseorang berada dalam kondisi tidak aman. Apalagi terancam ya. Apalagi terancam. Nah, itu biasanya terjadi pada orang yang berada dalam kekerasan. Kalau berada di tengah-tengah situasi kekerasan, dia mesti betul-betul aman. Dia mesti betul-betul merasa bahwa apa yang akan diungkapkannya itu punya dampak. Bagi dirinya dan bagi yang lain. Nah, karena itu proses pramediasi itu menjadi penting. Orang melakukan itu. Kalau ini gagal, mediasi dipastikan tidak akan berlangsung. Tidak akan terjadi. Jadi kalau proses pramediasi itu menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak siap, maka sebenarnya jangan melakukan itu. Harus berhenti. Sampai dia betul-betul siap. Sampai betul-betul siap. Sampai semua pihak menyatakan, oke, saya bisa, gitu ya. Nah, kalau tidak, nggak mungkin. Nah, tetapi juga ada hal yang sangat esensial dan harus dikerjakan, yaitu pada peran mediatornya. Seorang mediator di dalam proses mediasi, maka dia mesti punya trust, itu yang pertama. Dia mesti orang yang dipercaya oleh semua pihak. Trusted, Nah, kalau dia tidak dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik, jangan melakukan mediasi. Misalnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meyakini bahwa dia akan diperlakukan dengan baik kalau dia sendiri tidak punya trust itu, tidak memberi trust itu? Impossible. Itu sebabnya pada diri seorang mediator dia mesti betul-betul dipercaya. Nah, kriteria dipercaya itu, satu, dia mesti netral. Yang kedua, dia jaminkan dirinya untuk tidak mempercakapkan masalah-masalah yang terjadi kepada pihak lain. Karena kita tidak tahu pihak lain itu siap atau tidak. Kecuali kalau dibutuhkan sumber dari pihak lain atas persetujuan bersama, begitu ya. Nah, itu proses mediasi memang tidak sederhana, rumit sekali. Tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa dikerjakan. Nah, di dalam proses-proses mediasi itu, orang-orang diberi kesempatan untuk mempercakapkan nilai-nilai yang ada pada dirinya dan masalah-masalah yang terjadi. Itu sebabnya proses mediasi itu selalu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa satu kali, dua kali. Ya tentu kita bersyukur kalau kemudian dalam satu kali pertemuan beres. Wah, itu luar biasa. Dan ini yang sangat penting juga, seorang mediator jangan pernah merasa menjadi pahlawan. Justru dia harus melepaskan diri dari sikap itu. Keberhasilan dalam sebuah proses mediasi itu adalah keberhasilan para pihak, karena mereka lah yang akan mengambil sikap dan keputusan itu. Jadi, tapi sekaligus juga seorang mediator tidak boleh punya perasaan bersalah kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan di antara mereka. Artinya mereka gagal, ya sudah, pokoknya saya nggak mau. Itu bukan kesalahan mereka selama proses mediasi itu berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa tahap yang mesti dilakukan. Sebelum ke proses mediasi ya Pak, kan orang yang harus dipercaya mediatornya dari pengalaman praktek, apakah mediator ini adalah orang yang dipilih oleh para pihak yang berkonflik, atau biasanya orang yang malah sama sekali nggak dikenal sehingga mereka tidak punya rasa curiga, oh dia akan memihak ke sana kemari. Dalam prakteknya bagaimana Pak? Bisa keduanya Pak. Bisa keduanya. Tetapi
hampir jarang terjadi orang yang tidak dikenal menjadi mediator. Hampir jarang ya. Misalnya secara tiba-tiba datang dari Amerika dari begitu. Amerika datang gitu ya. Kalaupun tidak dikenal, itu dia sudah punya track record lembaga tertentu misalnya ya. Itu kan tidak dikenal tapi diketahui dari lembaganya begitu ya. Persetujuan dari para pihak itu wajib hukumnya untuk. Betul. Harus itu. Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa nyaman? Bagaimana saya bisa yakin bahwa saya aman gitu? Itu penting sekali. Nah, tadi kan kalau Pak Mul bicara mengenai soal perasaan syukur. Kalau soal aman kan tadi kasih contoh tuh, ya kalau di luar ada orang mengancam itu pasti tidak merasa aman, dan itu artinya tidak akan, atau informasi ini dikatakan bocor, padahal ini informasi penting sekali gitu. Ya, kalau bocor ini bisa kacau, itu tidak. Nah, kalau yang biasa membuat tidak nyaman apa, Pak? Nah, ini juga salah satu cara seorang mediator memperlakukan para pihak, itu juga bisa membuat tidak nyaman. Contoh, misalnya nih, dua-duanya datang, lalu yang satu disambut dengan pelukan. Hai, apa kabar? Karena sudah kenal tuh. Yang ini juga sudah kenal, tapi mediator tidak melakukan itu. Kalau sama-samanya, kalau tak satu laki satu perempuan kan dia peluk yang laki perempuan, gak kan mungkin wajar saja. Ya itu kan, juga. Itu persoalan lain lagi. Termasuk bagaimana memperlakukan kata-kata oleh sang mediator. Misalnya ya, ketika pihak A diperlakukan begini. Wah, selamat datang. Terima kasih ya, kemarin ikan asinnya sudah sampai di rumah. Misalnya ya. Nah, pihak yang satu mengatakan, waduh, ini sudah ada sesuatu nih. Dia nggak nyaman. Udah ada sesuatu pokoknya. Nah, itu sebabnya cara-cara body language itu penting sekali untuk memperlakukan kedua belah pihak sama. Berarti sang mediator itu orang terlatih ya, Pak? Nggak boleh sembarangan orang. Mestinya sampai kepada body language, pemilihan kata-kata yang disampaikan. Salah dia, Pak, menyapa, salah dia memperlakukan, membuat tidak nyaman. Itu kan dari aspek sang mediator. Di luar faktor sang mediator, apakah ada yang biasanya dari pengalaman Pak Mul, hal-hal lain yang membuat orang merasa kurang nyaman, bukan kurang aman. Aman tadi clear buat saya. Merasa kurang nyaman untuk memasuki proses mediasi. Ada. Misalnya ya, ketika yang bersangkutan di dalam prosesnya ini, dia berulang kali mendapatkan SMS atau ya pokoknya ada berita-berita kepadanya tentang berbagai proses, itu sangat mengganggu. Termasuk ketika yang bersangkutan kurang tidur, yang bersangkutan mimpi buruk begitu ya. Itu hal-hal demikian sangat mengganggu. Dia betul-betul tidak nyaman. Karena itu biasanya seorang mediator akan dengan luas dan leluasa, besok kita bertemu ya, jangan lupa kita akan, nanti saya sediakan makan ya, misalnya gitu ya, tempatnya di sini sudah di setting dan sebagainya begitu. Itu penting sekali, menyiapkan yang bersangkutan secara psikologis, dia punya daya untuk bertemu. Jadi para pihak ini mesti memastikan atau mesti dipastikan berada dalam keadaan sehat. Betul. Ya, psikologis, ya, fisik juga, ya, spiritual. Ya. Sehingga kalau tidak itu akan dalam diri mereka sendiri akan muncul ketidaknyamanan begitu ya, Pak. Betul. Apalagi kalau prosesnya yang bersangkutan ini salah satu di antaranya powerful, salah satu betul-betul lemah gitu. Nah, yang lemah ini mesti diberi ruang supaya dia betul-betul aman dan nyaman dalam prosesnya. Sebutlah sekarang sang mediator ini mantap nih. Lalu kondisi para pihak juga masuk pada tahap proses mediasi. Apa saja, Pak, yang terjadi? Nah, yang pertama ya, kalau di dalam pelatihan kami selalu mengatakan pendahuluan itu penting sekali. First impression itu sangat penting. Lalu yang kedua, diberi proses, kita juga datang kepada yang bersangkutan dengan mengatakan, saya mediator. Harus diperkenalkan. Dan dalam proses mediasi ini, semua akan punya kesempatan yang sama. Karena itu ada namanya seperti aturan di ground rule yang dibuat. Kalau yang satu bicara, yang satu harap mendengarkan. Lalu juga kita biasanya melakukan sebuah fase dengan parafrase misalnya. Jadi kalau nanti setelah selesai bicara, Anda tolong bisa mengulang itu dengan pemahaman Anda tentu saja. Supaya apa? Supaya proses ini betul-betul mendarat. Yang bersangkutan mengerti apa yang dikatakan. Tetapi tolong diingat bahwa
parafrase jangan terus-menerus dilakukan. Karena orang jadi kesel lama-lama kan kok seperti saya nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau proses parafrase sudah berjalan dengan baik, itu artinya kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan mengerti apa yang dikatakan. Nah, tahap-tahap demikian itu penting. Lalu di bagian proses tertentu kita misalnya mengatakan begini, tolong ya ini kan kita sama-sama punya alat komunikasi, handphone misalnya sekarang, handphonenya boleh dimatikan misalnya supaya kita tidak berinteraksi dengan yang lain. Ini hanya kita saja. Nah, itu teknik-teknik yang dikerjakan dan proses-proses yang dikerjakan sehingga para pihak merasa betul bahwa dia diperlakukan dengan baik dan betul-betul mendapat ruang yang baik di dalam tahapnya. Jadi sebenarnya ada di bagian pendahuluan ada dua hal penting. Pertama adalah kembali berusaha menjaga rasa nyaman dan aman, betul ya Pak ya? Yang kedua adalah menyepakati, sebutlah rule of the game, betul. Peraturan-peraturan yang akan kita harus taati bersama selama proses percakapan ini akan berlangsung, mediasi ini berlangsung. Jadi itu bagian pendahuluan Pak. Betul. Iya. Di awal itu harus dilakukan. Dan di state Oke, ini apakah misalnya soal nyaman tadi perlu dengan kalimat-kalimat pertanyaan, apakah Bapak cukup comfortable? Ada yang sesuatu yang bisa saya ambilkan untuk membuat Anda lebih merasa nyaman, kayak customer service kalau kita ke company atau begitu maksudnya. Pada beberapa kasus tertentu kita perlu lakukan itu. Terutama ketika orang datang sudah dengan kondisi ketakutan, maka kita perlu memberikan ruang kepadanya. Kan begini, kalau orang sedang berkonflik, pihak yang merasa menang itu pasti akan berdiri lebih tegak begitu ya. Sedangkan pihak yang kalah tuh sudah mulai di tahap awal saja udah ciut begitu. Nah, kondisi seperti itu mesti disiapkan dulu supaya baik yang merasa menang maupun yang merasa tertindas ini, merasa kalah gitu ya, itu mesti di levelnya pada sisi yang sama. Itu sebabnya tadi butuh satu ruang supaya yang bersangkutan itu jangan sampai kemudian ada yang merasa lebih tinggi dan ada yang merasa di bawah. Harus berada pada satu level yang sama di dalam percakapan ini. Bukan status sosialnya, tapi di percakapan ini sekalipun orang status sosialnya tinggi, dia mesti berada pada satu sisi yang sama. Oke, jadi kalau tadi kan prakondisi adalah mediator yang qualified, rasa nyaman dan aman. Masuk pada pendahuluan ketika bermediasi adalah menjaga rasa nyaman aman itu, lalu menyepakati rule of the game, peraturan-peraturannya, lalu baru kemudian masuk pada percakapan-percakapan. Nah, apa yang terjadi dalam proses itu setelah pendahuluan, setelah pesan-pesan berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Makasih Indonesia. Saya Pendeta Reus Larosa sedang berbicara tentang memediasi konflik, dan narasumber kita adalah Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry.
Pak Mul, sebelum masuk pada percakapan tahap-tahap proses mediasi atau ujungnya bagaimana membuat ini berhasil, kan kuncinya kan sebenarnya salah satunya adalah pada sang mediator ya Pak. Apakah ada kualifikasi khusus nih Pak? Atau keahlian khusus yang perlu dimiliki oleh seorang mediator? Ya, kalau dikatakan keahlian khusus, saya kira terlalu tinggi gitu ya Pak Ardianus, karena pada dasarnya setiap orang mestinya potensial menjadi mediator. Setiap orang potensial, dan kita selalu melakukan dalam pelatihan itu ada potensial mediator gitu. Tetapi untuk mencapai itu orang mesti menyiapkan diri. Jadi kalau sampai ahli banget saya kira enggak. Saya juga tidak berani mengatakan sebagai ahli banget. Saya mempelajari begitu ya. Nah, prosesnya adalah bagaimana seseorang menjadi mediator gitu kan. Yaitu kebutuhan yang bersangkutan seperti tadi yang saya sampaikan, dia mesti betul-betul memahami kasusnya dan netral. Caranya adalah pada saat kaukus, pada saat percakapan pra-mediasi itu, dia harus betul-betul mendapatkan informasi sekuat mungkin. Lengkap, betul. Informasinya jelas, sehingga membebaskan dia dari persepsi-persepsi, membebaskan dia dari menduga-menduga sesuatu, dan membebaskan dia juga dari prejudis. Itu penting sekali bagi seorang mediator. Nah, ketika itu bisa dipahami, ketika itu bisa ditangkap gitu, maka ini sudah mengerjakan lebih dari 30% dari prosesnya. Bayangkan seorang mediator itu mesti punya kualifikasi itu ya, tapi sebenarnya tidak tinggi-tinggi sekali, tapi dia mesti betul-betul kalau sudah berada di fase itu sudah betul pekerjaannya gitu. Dari pengalaman Pak Mul atau dari secara teoritis, apa sih yang biasanya membuat stuck atau membuat terhalang terjadinya proses mediasi kalau udah dimulai percakapan-percakapan? Ya, nah ini memang beberapa kali terjadi. Saya kira di dalam kehidupan sehari-hari juga itu terjadi. Ketika yang bersangkutan biasanya merasa sudah bersalah, lalu, aduh sudah susah lah gitu ya, ya sudahlah saya salah gitu. Tapi di dalam proses mediasi, seseorang yang salah sekalipun tidak boleh kemudian dipersalahkan gitu. Dan ini penting sekali bagi seorang mediator, supaya apa? Supaya dalam segala kesalahan itu, kalau kita proses dengan baik, pengakuan bersalah itu belum tentu menunjukkan yang bersangkutan salah. Karena tadi misalnya dia takut dan sebagainya, itu mesti dibebaskan. Tapi kalaupun katakanlah dia salah gitu ya. Yang penting di dalam proses mediasi adalah orang yang tidak bersalah ini, dia mesti terbuka untuk memberi ruang pengampunan. Sehingga yang bersalah ini tidak berada dalam posisi yang terpuruk. Jadi dia jangan sampai kemudian sudah salah, ya tuh kan salah kan gitu ya. Enggak itu. Fasenya bagaimana supaya yang bersangkutan bisa memberikan pengampunan dan proses perdamaian terjadi dengan sangat baik. Nah, jika itu mandek, biasanya kita stop. Proses mediasi harus dihentikan, yaitu yang kita lakukan dengan cara kaukus lagi. Di pastoral lah kalau kita ya, konseling. Apa yang membuat Anda tidak bisa berbicara? Misalnya saya malu sekali begitu ya, atau saya tidak kuat untuk menghadapi orang yang sekuat itu. Lalu kita ngobrol juga ke sana. Ini situasinya demikian. Kalimat Anda mungkin terlalu menekan begitu ya, sehingga dia merasa tidak nyaman begitu. Tahap-tahap seperti itu, tapi tentu dengan kalimat-kalimat yang bagus, sehingga kedua belah pihak tidak sedang berada dalam proses intimidasi dari mediator. Itu penting sekali. Perasaan bersalah dari orang yang para pihak itu, salah satu pihak atau apalagi dua-duanya, adalah pasti akan menghambat. Jadi mesti dia dibebaskan dari perasaan bersalahnya begitu Pak? Perasaan bersalahnya penting. Tetapi jangan sampai perasaan bersalah itu membuat dia tidak bisa melanjutkan proses. Nah, karena itu tahap yang diperlukan adalah bagaimana yang bersangkutan ini, para pihak ini betul-betul berada di ruang pertemuan itu untuk mendapat perdamaian, untuk mencari dan menemukan nilai kehidupan dari proses ini. Dan manusia sebenarnya pada dasarnya dihadirkan untuk bahagia, menciptakan perdamaian. Bahwa ada konflik itu yang mau kita coba diproses agar kebahagiaannya diwujudkan. Ya, jadi artinya dia ditolong bahwa kamu merasa bersalah, tetapi dia mesti, kalau dia tidak dapat mendeskripsikan apa yang ia rasakan atau
subjek konflik yang sedang yang terjadi itu, maka itu pasti akan menghambat. Betul. Jadi kalau dia udah ya pokoknya saya salah, itu mesti tidak boleh dilanjut mediasinya. Tidak boleh. Dia harus berbicara bagaimanapun juga. Bukan berbicara, tapi dia harus sampai pada tahap dengan kebersalahannya itu mengakui bersalah, begitu kan ya. Lalu kita membuka ruang sampai pada pengampunan yang diberikan oleh yang bersangkutan, sampai kemudian dia keangkat begitu. Jadi dia tidak boleh terpuruk. Jadi di dalam proses itu asal dia udah mengaku saya bersalah, dan ini diberi pihak lain mengatakan saya bersedia memaafkan, begitu, maka itu selesai. Jadi nggak perlu dia kan kadang-kadang saya merasa bersalah, udah. Nanti padahal ada yang mengganjal dalam hatinya. Ya. Ada tahap berikut. Itu sebabnya dilakukan sebuah kesepakatan. Nah, biasanya kesepakatan seperti ini supaya yang bersangkutan tertolong ditulis misalnya. Sehingga dia tahu seperti pastoral jadinya. Ya, betul. Apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa begitu. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau tahapnya baru pada tahap itu ya, Pak Arlianus, maka mediator bisa memberi ruang kepada mereka. Baik, kalau memang itu yang terjadi pada kita, apakah Anda berdua menyepakati jika saya mengingatkan pada momen-momen tertentu? Nah, itu peran mediator sampai seperti itu. Supaya proses perdamaian ini benar-benar lestari dan para pihak tidak boleh mengingkari. Mungkin ada satu hal yang perlu ditegaskan di sini. Pengakuan bersalah saja itu harus terjadi karena memang betul-betul yang bersangkutan bersalah. Bukan karena dia sudahlah saya menghentikan ini, udah lelah saya gitu. Jadi ya. Info dari yang diberi oleh mediator dari awal itu menjadi sangat penting, mengenai keseluruhan persoalannya begitu. Betul, itu sangat penting, Pak. Bahkan itu penting sekali. Sebab kalau di dalam praktik ya, di dalam pelatihan juga kami menemukan seorang mediator baru menemukan kasus yang lebih detail itu di pertemuan. Bukan karena dia tidak berhasil mendapatkannya, tapi karena para pihak ini merasa susah bicara. Kalau saya bicara takutnya nanti yang sana sakit gitu. Nah, ini juga ditemukan di dalam proses. Itu penting juga untuk dipahami bahwa temuan-temuan di dalam proses itu akan menolong mediator menyampaikan atau mengantar sampai pada titik perdamaian. Artinya kalau sang mediator dari informasi yang dia punya bahwa sebenarnya orang ini tidak salah atau tidak salah-salah amat, tapi dia tidak mau ngomong saya mengaku salah, saya yang salah, dia mesti dibuat berbicara supaya itu terkomunikasikan, begitu. Ya, betul. Jadi jangan sampai kemudian pengakuan bersalah itu sepihak dan yang bersangkutan justru sebenarnya sedang menderita karena itu. Sekarang apa yang dapat membuat sukses nih proses mediasi ini, Pak? Kriteria sukses atau tidak sukses itu sebenarnya sangat sulit ya untuk dikategorikan. Karena yang akan menilai sukses atau tidak sukses itu bukan mediator, para pihak. Tapi bahwa proses mediasi sukses itu kalau para pihak sungguh-sungguh merasakan bahwa mediasi ini menolong mereka untuk bisa mengekspresikan segala sesuatu yang ada dalam pergumulannya. Dan itu penting. Itu sebabnya bagi seorang mediator penting sekali melakukan active listening. Mendengarkan secara aktif dengan empathy. Nah, itu sebabnya kalau mendengarkan dengan empathy, kesalahan seseorang itu tidak segera kalau you salah berarti you mesti minta maaf gitu. Enggak boleh begitu. Active listening dengan empathy di tengah-tengah kondisi yang bersangkutan bersalah itu, saya bisa mengatakan sebagai mediator misalnya, terima kasih untuk pengakuan Anda misalnya begitu ya. Mungkin ini baik untuk menolong proses selanjutnya. Tapi bolehkah dikemukakan apa yang menjadi perasaan Anda lebih dalam dari itu? Nah, ini akan membantu sehingga yang bersangkutan pihak lain akan mulai terbuka. Nah, diharapkan pada masa seperti itu dia tidak jumawa gitu kan. Saya menang. Ini penting juga mediator memfasilitasi sehingga tiap-tiap pihak itu benar-benar mengerti bahwa tahapan ini menjadi ruang untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih konstruktif di dalam kehidupan mereka.
Iya, jadi bukan hanya fakta-fakta yang perlu difasilitasi oleh sang mediator untuk diungkapkan, tapi juga perasaan-perasaan. Ya, betul Pak. Jadi kadang-kadang kan sesuatu yang tersimpan lebih dalam itu tidak bisa dilihat dalam bentuk yang faktual demikian, karena tidak terekspresikan. Ruang dia untuk menceritakan itu hanya terjadi pada waktu itu misalnya. Susah dia ngomong ke saya misalnya. Dia hanya bisa berbicara, dan ketika diungkapkan itu nilainya menjadi bagus. Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai kemudian di momen itu yang terjadi adalah tuding-tudingan. Tapi dia mengemukakan perasaan-perasaan. Nah, ini yang saya harus akui bahwa proses ini sangat sulit. Karena orang sudah berada dalam keadaan yang bergejolak gitu ya. Apalagi kalau kita mempertemukan banyak sekali pihaknya. Bisa macam-macam. Wow, itu tahapnya berat ya, berat sekali. Sangat jadi, berat. Artinya sekali lagi sebenarnya peran penting peran sang mediatornya sangat luar biasa ya Pak. Sangat luar biasa. Jadi sekali lagi tadi berarti kalau tadi dengan apakah itu berarti sebenarnya seorang mediator itu diandaikan mesti punya sedikit pengetahuan pastoral begitu, konseling begitu? Kalau bagi seorang pendeta saya kira ya harus memiliki itu ya. Tapi bagi yang lain juga mesti punya kemampuan psikologis, itu juga baik saya kira. Kan paling tidak tadi kan kemampuan active listening tadi. Betul, kan paling tidak itu kan keahlian betul. yang tidak semua orang, lalu kemampuan menyimpulkan sesuatu dari, karena sang mediator menyimpulkan ya Pak? Ya, menyimpulkan. Ya. Betul. Bukan dia diam doang, bukan cuma wasit. Iya, betul, bukan. Tapi ia justru memberi rangsangan-rangsangan agar percakapan berlangsung dengan semakin baik, semua terungkapkan dan pada akhirnya menemukan jalan damai itu. Ya, jadi memang betul sekali dia bukan wasit. Yang hanya mengatur arus lalu lintas gitu ya. Tetapi dia juga kadang-kadang dibutuhkan untuk menyimpulkan ini. Kadang-kadang parafrasenya mesti dilakukan oleh mediator. Oke. Karena posisi sudah sangat sulit begitu ya dilakukan, tapi kita harapkan merekalah yang kemudian akan saling memberi ruang di ujungnya. Apakah sang mediator hanya menyimpulkan oke, ini kesepakatan kita pada akhirnya, atau dia bisa mensugesti kesepakatan tertentu? Ya, kalau sampai pada kesepakatan itu memang para pihak. Tapi mediator bisa menolong, membantu sampai kemudian mereka bisa bertemu dengan kesepakatan-kesepakatan itu. Karena harus diakui bahwa di tengah proses mediasi itu sering terjadi para pihak itu susah menemukan rumusan ini, sebab dia sedang bertahan kan di dalam mempertahankan perspektifnya. Peran mediator adalah memberi ruang dan menolong mereka untuk sampai kemudian pada pemberdayaan menemukan keputusan-keputusan itu. Itu penting sekali Pak. Baik Pak Mul, terima kasih, ini penjelasan-penjelasan menarik bagaimana menolong kita untuk dapat kalau kita para pihak bisa berpartisipasi dengan positif supaya proses mediasi berlangsung dengan baik, dan kalau kita sang mediator betul-betul mempersiapkan diri dengan matang sehingga proses mediasi yang kita kerjakan memang menuju pada proses damai yang diharapkan. Baik Pak Mul, terima kasih, waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada pesan-pesan pastoral kepada para viewer kita berkaitan atau para pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita hari ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Arlianus dan Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Saya yakin bahwa pada diri Anda semua, Anda bisa menjadi agen untuk perdamaian. Anda juga bisa menjadi mediator. Dan karena itu Tuhan anugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita menjadi juru damai di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri membawa ruang kehidupan kita sebagai para mediator. Kita bisa mulai praktekkan itu di rumah, kita bisa praktekkan itu di tempat kerja, kita bisa praktekkan dimanapun. Dan karena itu ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Baik Pak Mul, terima kasih atas penjelasannya. Dan sahabat, terima kasih telah bersama-sama dengan kami sampai di penghujung acara ini. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan kepada kami melalui 0812 8188 9191.
Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.